Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kapan manusia ini akan memahami tentang hakikat tujuan hidupnya ini, tentang makna hidup yang sesungguhnya, tentang arti kehidupan yang sesungguhnya? Kapan hadirin? Setelah manusia ini mendapatkan topik hidayahnya Allah. Maka setelah mendapat topik hidayah Allah ini, hadirin dia akan memahami apa makna hidup yang sesungguhnya. Dia gunakan waktunya, hartanya, dirinya, perasaannya, semuanya digunakan untuk bagaimana untuk mendatangkan kenikmatan, keuntungan nanti di akhirat. Dikorbankan kesenangannya sementara di dunia ini untuk mendapatkan kesenangan nanti di akhirat yang selama-lamanya. Ini kalau dia diberikan taufik hidayah oleh Allah. Akan tapi hadirin, bila mana seorang hamba belum diberikan taufik sama Allah, maka hartanya, waktunya, perasaannya, nafsunya digunakan untuk bagaimana menguntungkan pribadinya, menyenangkan hawa nafsunya. Bagaimana dia akan mengikuti segala kehendak keinginan hawa nafsunya. Yang penting dia punya hasrat tercapai. Yang penting dia punya tujuan tercapai. Inilah kalau seorang hamba ini belum diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, begitu pentingnya hidayah, Pak. Karena hidayah inilah yang manusia ini akan bisa mengenal Allah, bisa memahami makna hidup, dan bisa akan mendatangkan kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Dia akan bisa menilai-nilai mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperintah Allah, mana yang dilarang Allah, mana Allah senangi, mana Allah yang tidak senangi. Dia akan memahami, Pak. Setelah manusia itu mendapatkan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, surga, Pak, cuma 2 langkah kan. Langkah pertama menekan nafsu, langkah kedua jalan ke surga. Jadi surga ini cuma 2 langkah tahapan menuju surga, Pak. Kalau kita sudah menekan nafsu kita, segala keinginan nafsu kita ini kita tekan, mengikuti perintah Allah, mengikuti kehendak Allah, insya Allah, Pak, kita akan menuju jalan lurus. Kita akan menuju ridhonya Allah. Kita akan mendapatkan kenikmatan baik di dunia yang sementara dan nanti di akhirat yang selama-lamanya. Tapi hadirin, hidayah ini perlu ada keinginan, perlu ada usaha, perlu ada tolak keinginan untuk dapatkan hidayah. Ya bagaimana Allah ngasih hidayah kalau kita sendiri tidak ada keinginan, tidak ada harap, tidak ada tolak, ya? Ya Allah pun tidak akan memberikan kan. Keinginan untuk kebaikan pun nggak ada dia. Yang penting bagaimana saya senang, rumah saya mewah, makan minum enak, istri cantik, ya. Itu yang menjadikan maksud tujuan hidupnya, Masya Allah. Ini, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dunia, Pak, ini bukan untuk senang-senang. Bukan untuk kita bermegah-megah. Bukan, Pak. Tapi dunia ini untuk bagaimana menyiapkan bekal akhirat kita, Pak. Inilah fungsi dunia, Pak. Siapa nanam salak, ya tumbuh salak. Ya. Nanam rumput, ya tumbuh rumput. Apa yang ditanam, itulah yang akan kita rasakan, Pak. Yang nanti serahkan nanti selamanya di kehidupan akhirat setelah kematian. Maka perkara yang penting, Pak, bukan hidup yang sekarang, hidup setelah kematian itulah yang harus diusahakan. Karena ada 2 kehidupan, Pak, kita hidup di dunia ini. Ada kehidupan sebelum kematian, ada kehidupan setelah kematian. Jadi yang paling fokus nih hidup setelah kematian, Pak. Karena hidup setelah kematian ini panjang, Pak.
panjang, masya Allah ya. Dunia ini baru satu langkah Pak. Dunia ini baru satu langkah menuju alam akhirat. Sedangkan akhirat akan berjuta-juta langkah lagi yang kita harus lalui Pak. Ini ya. Kadang manusia tuh lalai perkara ini Pak. Sibuk siang malam banting tulang dibanting-banting hanya untuk mencari apa? Perut Pak. Sejengkal yang dicari. Sampai ngoyo. Siang malam dipikirin Pak, sampai ngimpi mencari keduniaan, masya Allah. Padahal Pak, kata Allah Pak, dunia itu, rezeki itu udah urusan aku, kata Allah kan. Jangan kamu ngoyo, kata Allah. Jangan kamu risau masalah rezeki, kata Allah. Jangan kamu merasa gulana, rezeki itu udah aku jamin. Udah aku beri garansi. Udah aku berikan suatu kepastian, kata Allah. Tapi yang fokus kita ini apa? Fokus kita bagaimana ta'aluf sama Allah, dekat sama Allah, tawajuh pada Allah, ingat pada Allah, harap pada Allah. Itu Pak yang fokus. Bila ini kita utamakan Allah, kita utamakan daripada segalanya, maka semua Pak akan memberikan pelayanan. Harta mudah, rumah mudah, makan mudah, semua masalah beres Pak. Kalau menjadikan Allah ini tujuan. Kalau menjadikan Allah ini masuk tujuan kita Pak. Siapa nanam padi tumbuh rumput Pak. Tapi nanam rumput nggak ada padi ya kan. Jadi dunia maknanya Pak, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Karena salah fitrah, salah langkah, salah tujuan. Ya enggak, sehingga salah paham. Nah ini Pak. Bahaya Pak. Kalau etika kita salah Pak, ini bahaya Pak. Etika kita nih yakin kita harus benar Pak. Bahwa saya ini bahagia kalau saya ini taat pada Allah. Saya sukses kalau saya mengamalkan agama. Saya akan bahagia kalau saya mentaati perintah Allah dan Nabi-Nya. Ini Pak, tekadkan dalam hati kita Pak. Dengan saya mengamalkan agama yang benar, saya akan sukses. Tapi kalau keyakinan yang salah Pak, keyakinan batil, beda lagi keyakinannya Pak. Saya bahagia kalau harta banyak. Saya bahagia kalau rumah saya mewah. Saya bahagia kalau saya punya jabatan tinggi. Nah ini keyakinan batil Pak. Nggak ada jaminan Pak harta bikin bahagia. Nggak ada Pak. Nggak ada jaminan pangkat bikin bahagia. Tidak ada Pak. Walaupun pangkat bahagia ya, mungkin Fir'aun yang paling bahagia kan. Kalau jabatan itu bikin bahagia, mungkin Haman paling bahagia Pak. Atau kalau harta bikin bahagia, mungkin Qarun yang paling bahagia Pak di dunia ini. Tapi Qarun bagaimana Pak nasib Pak? Allah amblaskan ke dasar bumi Pak. Karena dia tidak salah keyakinan pada Allah. Salah mengartikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak. Jadi kita harus benar Pak etikat kita kepada Allah. Jangan sampai kita ini salah langkah. Salah langkah Bapak bisa bikin pesawahan gagal, masih bisa diulang lagi tahun berikutnya. Tapi kalau Bapak salah dalam mengartikan keyakinan, akidah kita salah, itu fatal Pak. Selamanya kita akan menderita Pak. Baik ketika di dunia yang sementara, dikubur, di masar, di sirot, sampai ke surga nerakanya Allah yang selama-lamanya Pak. Na'udzubillah min dzalik. Salah Pak ya? Mudah-mudahan kita pahami perkara ini. Karena kita ini hamba Allah yang lemah. Kita perlu banyak lagi Pak, belajar lagi. Sampai kita nih Pak, sampai kita tiada lagi. Ya enggak? Kita Pak taat sama Allah Pak nggak lama Pak. Sampai mati doang taat sama Allah. Sampai mati udah beres Pak. Udah mati kita udah senang, yang ada senangan Pak. Dikubur kita udah senang. Di masar happy. Di sirot kita enaknya berang sirot Pak. Mustaqim Pak. Ya enggak? Sampai ke surganya Allah enak Pak. Kalau kita punya keyakinan amal kita benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Pak. Subhanahu wa bihamdihi. Subhanahu wa bihamdika. Astaghfirullah anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.